Sebelumnya selamat Jedar sama Vincent. Terima kasih. Untuk kelahirannya mungkin sedikit bisa Jelaskan diceritain dong, proses kemarin. prosesnya seperti apa. Prosesnya dari awal itu dimulai dari tanggal 6 malam ya. 7 Tanggal 6 subuh. malam masuk ke 7. Tapi keputusan untuk berangkat ke rumah sakit RSPI itu di tanggal 7 jam 2-an deh. jam 2 dari rumah. Ya, karena Ya. udah pecah ketuban di Ya. jam 1.30 ya. Ya, jam 12 sampai jam 1 itu ada kepecahan ketuban, tapi Masih sedikit. jasnya belum tahu kalau itu belum memang sadar itu Iya. ketuban gitu. pas jam 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 2-an kurang. enggak kurang jam 2 kita dari rumah jam Jam setengah 1.30. 2 ya di situ dia ngomong, Vin ini kayaknya pecah ketuban deh. Pas aku lihat, oh, kok airnya jalan, aku kan nggak tahu, jadi aku langsung Airnya Google. jalan maksudnya? Maksudnya Airnya kalau gitu pas aku Google aku cek, oh ini mah apa pecah Ketuban. ketuban. Dari situ kita langsung berdiri berangkat Iya. dari rumah jam 2 nyampe sini Nyampe jam RSPI jam 2.30. langsung masuk ke kamar bersalin dan disambut dengan bidan-bidan dan timnya RSPI. Oke, mungkin seperti apa melahirkan secara normal, sudah memang keinginannya. Emang rencananya dari awal sih Iya. aku memutuskan buat lahiran normal gitu, karena pengalaman anak pertama juga normal. Terus aku pengen bisa normal lagi karena Juga lebih sehat buat bayinya Iya. dan ibunya sih kalau normal. Kalau karena- bisa ya pro, tapi kalau memang nggak bisa ya harus ada alasannya kenapa harus C-section. Iya. Gitu. Ada kekhawatiran sendiri mungkin dari Vincent? Kekhawatiran. Khawatir sih enggak, tapi lebih ke nervous saja karena dari check up selama ini yang cuma bikin khawatir tuh sempat ada berita kelilitkan Tali tali pusernya, cuman pas dicek lagi dan lagi sampai hari hanya tidak ada apa-apa, bayinya sehat, bayinya juga udah siap untuk keluar, jadi langsung tenang. Apalagi pas masuk ke kamar bersalin ini kan pertama kali buat saya. Iya. Pas mau masuknya agak nervous, tapi pas disambut dengan tim RSPI, wah itu dari situ langsung kayak yang aku ada di sisi dia, adanya aku yang duduk tenang kayak oke, ini udah di tangan yang baik, I'm good kayak gitu. Mungkin kondisi bayinya sendiri seperti apa sekarang? Saat ini Sehat, sehat, kuat, strong. menyusuinya juga kuat, lancar. Terus bayinya sendiri anteng ya. Anteng, dia cuma nangis kalau habis Kalau pipis, pup atau mau mau susu. susu. Selain itu tidur, mau dibangunin dia apa-apain cuma Iya. tidur lagi. Berat dan panjangnya mungkin? Beratnya 3 kilo, 78. Panjangnya 51. Ya 51 cm. Kak Jida tadi malam sempat bilang sempat terlilit, itu ada saran nggak sih dari dokter disuruh ngapain supaya dia normal aja nggak terlilit? Kalau waktu terlilit itu di Itu sekitar- sebulan yang lalu. Iya, sebulan yang lalu. Memang kata dokternya kita nggak usah khawatir karena ini bisa membalik lagi, apalagi Iya. tali pusernya cukup panjang Iya. sampai bisa Kelilitnya kelilit 2 double, kali. jadi itu udah jelas panjang. Sampai kita USG lagi berapa jam kemudian Malah ternyata gantung, udah dia cuma gantung di bahunya. iya, jadi udah nggak apa-apa gitu. Ini aktif ya bayinya ya buat Oh, ngelepasin sendiri. aktif banget di dalam perut itu bayinya kayak main bola ya, lari-lari. Tapi Vincent lihat perjuangan Jedar melahirkan secara normal kan tentu nggak mudah ya buat seorang ibu. Gimana Vincent? Luar biasa, bener aku sampai speechless. Yang ya namanya ini semua baru buat saya, jadi saya sempat Google baca-baca, dan biasanya bukan yang kedua ketiga biasanya ibu tuh udah nangis-nangis sakit-sakit sampai harus dipijit pakai skippy ball untuk lemesin jalur pengeluaran bayinya segala. Cuman sama dia juga membantu aku sih sebenarnya Kak, karena apa yang Vincent baca ini benar-benar oppositnya, ini benar-benar kebaliknya. Karena di pembukaan yang pertama nggak terasa, kedua enggak, 3, 4, 5, 6, 7 enggak, pas di 8. Nah pas di 8 itu jam 12 siang, lalu jam 12.30 disuruh ngeden, jam 12.34 udah keluar
Jadi cuman ya boleh dibilang Sakitnya cepet. iya, jadi boleh dibilang aku mengalami dia rasa sakitnya tuh cuma setengah jam. Itu doang sih, jadi membantu, maksudnya nggak membuat aku kayak rasa sedih, rasa panik, rasa pusing, chaotic kayak gitu. Jadi Mirip sama nih. Nangis nggak sih pas melihat bayinya keluar di pembukaan? aku nangis lah, nangis. Mirip siapa sih? Buat saat ini sih 50-50 karena kan bayinya kan baru lahir kan, baru 3 hari umurnya, jadi bengkak-bengkaknya itu lagi menurun sekarang, pelan-pelan kelihatan sih ciri-cirinya, cuma buat saat ini sih 50-50. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih dulu waktu melahirkan L dengan yang sekarang? Banyak perbedaannya. Kalau yang dulu pengalamannya lebih sulit ya, karena pertama itu lahiran ada kendala HELLP syndrome sama kurang magnesium, jadi sebelum waktunya lahir aku udah harus dirawat inap, terus diinduksi 3 hari, dan itu kan kebayang induksi sakitnya kayak gimana. Terus setelah diinduksi bukan lahirannya juga ngedennya 4,5 jam waktu itu, jadi itu perjuangan yang luar biasa saat lahiran El Barak gitu. Tapi waktu itu karena lahiran di Amerika, jadi prosesnya tetap harus normal karena bidan selalu bilang baby masih happy, jadi kita tetap fokus ke normal gitu. Jadi waktu itu pengalaman aku normal gitu. Dan kali ini pengalamannya normal lagi, tapi bersyukur Tuhan kasih jalan yang mudah gitu. Pertama prosesnya cepat, terus juga didampingi suami, meskipun rasanya sakit sekali, tapi momennya indah banget gitu. Untuk nama sendiri mungkin sudah ada? Nama sudah ada, baru semalam Jam 10 jam 10 kita menentukan namanya. Siapa namanya? Kalau boleh tahu siapa aja? masih rahasia sih. Inisial. Untuk inisial, Spill dikit. arti-arti deh kalau nggak artinya. Artinya Ya, pemimpin yang terbaik buat keluarga dan juga di bidang pekerjaannya di masa depannya dia, maksudnya kuat, strong, membantu buat yang lain-lain Iya. kayak bisa membawa berkah buat banyak orang. ya. Alasannya Ketemu jam kenapa 10 emang ada? susah banget ya. Hah? Alasannya kenapa Baru. mau menyembunyikan namanya? Belum mau. Oh, alasannya Karena lebih ke honor of my family and just family sih, kayak maksudnya ini kan juga anggota baru di keluarga, dan ini kan pandemi dimana nggak, keluarga kita nggak lengkap yang udah ketemu dia, jadi aku pengen ketemu dulu sama keluarga kita, keluarga besar kita masing-masing, lalu publish biar tetap respect dan honornya ke keluarga dulu, jadi aku utamakan keluarga. Udah dibikinin Instagram? Instagram. Nanti setelah El Barak sendiri melihat adiknya seperti apa tadi? Ngeliat adiknya, oh seneng banget dia excited banget. Pas tahu aku ke rumah sakit buat lahiran kan subuh paginya dia udah langsung berangkat ke sini. Meskipun dia nggak bisa masuk ke kamar bersalin, tapi dia langsung masuk ke kamar rawat inap, nunggu kita di sana sama orang tua aku. Terus udah sih, abis itu pas kita masuk ke kamar dia Happy. seneng banget, happy, dia Dia nangis, lompat-lompat, happy, nangis, lompat-lompat. emotional. Mhm. Tapi emosionalnya tuh emosional yang bahagia. Untuk nama sendiri baru ketemu setelah lahiran, itu emang prosesnya. Enggak, cukup namanya lama. sudah kita ketemukan, cuman kita milih yang mana yang memang cocok dengan karakter bayinya. El dilibatkan nggak mungkin? Dilibatkan. 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 Iya. Kan kemarin katanya sebagai option. Nah, dipakai nggak yang nama dari L? Enggak. Alasannya Itu Alasannya hanya- wah. L kayaknya dapat namanya tuh kebayangan dari film kartun. Jadi kita pastinya ikut tetap masukin, oke L ini nama yang dari L ya. Dede juga gitu. senang maksudnya, tapi kan kita nggak mungkin kasih nama kartun kebaikan. Tapi dari situ aku udah bisa lihat El mau menujunya kemana karakternya. Jadi ada sih input dari El. Dengan gak dipakainya itu dia ada komen gak sih? Enggak. Nggak ada, nggak masalah artinya. Enggak Cuek masalah. gini. Santai, benar-benar santai. Vincent, mungkin Tapi- ada
perbedaan nggak sih kayak setelah melahirkan nih mungkin ada yang Sosok berbeda dari ya? jiwa kebapaan dirimu tuh seperti apa sekarang ini? Harus lebih siaga, karena kan sekarang kan yang awalnya aku siaga buat dia dan dimana udah berusia yang dia sudah bisa menjaga diri dia sendiri. Sekarang kan bayi, Iya. jadi aku harus lebih waspada dan lebih apa ya, alert, lebih jaga-jaga. lebih jaga-jaga Hmm. dan ya itu sih. Oke, Jess ini Apakah Jess akan tinggal di Jakarta atau langsung balik ke Bali? Sementara ini nunggu baby siap, mungkin sekitar 40 hari ya kalau orang Jawa itu kita bakal diem di rumah dulu. Mungkin kalau Vincent harus balik kerja, mungkin aku nggak tahu, mungkin bolak-balik. Aku akan bolak-balik karena rumah yang lagi saya bangun kan belum selesai, lagi finishing. Jadi rencananya saya sih, saya ingin Jess di Jakarta dulu sama bayinya, karena ada keluarga besar Vincent dan keluarga besar Jess di sini dan juga banyak yang bisa bantu. Jadi Vincent akan balik untuk urusin rumahnya, urusin pindahan biar semuanya juga nggak bebanin dia, dan bayinya kan di Bali kan panas, dan juga rumah yang kita tinggalin sekarang kan terbuka. Jadi kalau bayinya cuma di kamar terus aku harus pindahan kan takutnya debu dan lain-lain. Kalau taruh di ruang tamu bawah, rumahnya terbuka mungkin kepanasan. Jadi pokoknya lebih sufficient, lebih baik kalau bayinya dan Jess di Jakarta dulu. Tapi aku akan bolak-balik. Mungkin 2-3 hari di Bali, balik lagi. Jess mengurus baby sendiri nggak sih atau bantuan dari baby sister, karena Jess kan dulu juga sempat seperti itu kan waktu L juga. Seperti apa nih? Kalau ini rencananya aku mau ngurus dulu sendiri bareng suami dan keluarga gitu. Cuma kedepannya kalau mungkin butuh suster, kita putusin nanti. Tapi itu nantilah pas sudah 1 tahun biar apa ya, kan Jess kan mau dapat feel-nya menjadi ibu full time dan juga jadi istri full time. Dimana aku juga respect pilihannya dia dan aku juga nggak masalah. Jadi kalau dia maunya di rumah urusin anak-anak dan lebih fokus ke keluarga, monggo, ya kan. Dan mungkin kedepannya pas anaknya udah 1 tahun, mungkin kita akan terima ini, tapi biar anaknya tahu itu cuma ibarat kata sekedar teman main yang temenin dia doang, biar tetap bondingnya lengkap dan full sama ibunya. Apa Jess, juga ada- Jess, ini juga bisa dibilang dirimu akan step by step untuk tahu perkembangan dari si baby ini ya. Takut kehilangan momen, bisa jadi seperti itu ya. Kalau kehilangan momen ya pasti setiap namanya ibu pasti pengen selalu Ya. ada di setiap saat kan. Ya kalau misalnya ini privilege aku bisa jaga anak, bisa ngebesarin anak tuh sebuah privilege menurut aku. Jadi ketika aku bisa jagain anak, bapaknya kerja ya why not ya kan. Jadi udah aku memutuskan pengen banget kalau bisa jadi full time mother, full time wife. Berarti ini juga pilihan ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk hal seperti itu, jadi ibu, bener-bener ibu yang rumah tangga yang mengurus anak full gitu ya. Itu atas seizin suami. Kalau suami kasih, aku maunya ngurus anak aja boleh nggak? Boleh ya ayo. Kalau misalnya enggak, kalau kamu mau berkarya juga boleh. Oh iya makasih. Aku simple, kalau dia mau berkarya silakan, kalau dia mau jadi fokus lebih banyak waktu di rumah untuk ngurusin anak dan keluarga, aku juga nggak apa-apa. Maksudnya Monggo. balik lagi itu kan pilihan dia. Makanya selama aku bisa bertanggung jawab dan biayakan keluarga saya nggak masalah. Karena saya juga nggak berharap dan saya juga dari awal nggak berpikir dan mau dia sebagai orang yang bertanggung jawab di keluarga ini, itu tugas saya. Jadi saya sendiri mau ngelakuin sendiri. Gitu. Jess, mungkin setelah melahirkan ini ada perubahan sikap lebih sweet mungkin atau lebih Apa maksud dulu? Enggak, kalau sweet udah dari PDKT sweet. Kalau sekarang lebih ke sweet yang mature gitu, karena kayaknya udah ada anggota baru, jadi lebih apa ya, lebih banyak perubahan ke anggota baru ini gitu. Tapi ya pasti lebih mature sweetnya gitu, lebih Kecuali kalau aku bertanggung sama jawab El, sweetnya. masih Isengnya masih sama. tapi Ya biar hidupnya
hidupnya tuh nggak kayak gini. Kalau iseng tuh kan ya biar seru aja hidupnya. Kalau nggak iseng mah bosan juga lo pasti. Ada panggilan khusus untuk babynya?